Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya. Kalau tadi kita bicara tentang, saya bilang kan tadi, jangan sembarangan mencatut-catut hadis kan, kalau menyangkut beberapa kepentingan tertentu, termasuk hadis tentang keutamaan sholat sunnah fajar, ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu kan namanya sholat sunnah fajar kan. Laksana ia memiliki dunia dan seisinya, gitu loh. Itu maksudnya kias, teman-teman. Nah sekarang gini deh, daripada catut-catut hadis itu secara sembarangan, sekarang kembali saya sampaikan, ini ilmu yang saya punya. Saya mau bagi nih cara bagaimana agar kita bisa fit, segar gitu ya, ketika kita melaksanakan sholat subuh. Ini khusus untuk para pekerja loh ya, bukan kayak saya yang masih nganggur, atau mungkin Anda para pengusaha yang bisa memantau usahanya dari rumah, atau Anda pengusaha yang bisnisnya kebetulan alhamdulillah bisa berjalan dengan sistem autopilot ya, amin. Dan ini juga nggak berlaku untuk pensiunan ya. Tapi konten ini adalah khusus bagi Anda yang masih bekerja dan para pelajar, khususnya pelajar sekolah dasar, menengah, maupun mahasiswa yang masih aktif, bukan mahasiswa yang udah lulus macam saya. Tapi untuk kali ini kita akan perjelas dengan lebih detail ya. Yang pertama yang saya mau bagiin adalah, usahakan kalau tidur itu jangan larut malam banget. Ya, tidur itu maksimal jam 11 malam kalau kata orang. Kalau pendapat saya bagaimana? Bisa, tapi kalau bisa jangan tidur larut malam banget, jangan. Dan jangan begadang. Ya. Usahain tidur awal malam. Sesuai dengan nasihat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu bukan pengangguran. Dia juga semasa hidupnya, walaupun gak sekolah, tapi dia bekerja semasa hidupnya. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu bisa tidur awal malam, kemudian bangun di sepertiga malam dalam keadaan yang segar? Nah itu, tidur awal malam teman-teman. Misalkan gini, habis pulang kerja nih, taruhlah namanya Jakarta kan kita nggak tahu lah ya, pulang dari kantor, dari tempat kerja jam berapa, sampai rumah jam berapa kan kita nggak tahu pastilah. Saya juga nggak bisa main asal jeplok gitu aja. Misal sampai rumahnya ketika waktu sudah salat isya gitu. Misalkan usahain sebelum sampai rumah, ketika sudah azan salat isya, cari masjid, salat dulu deh. Salat, basuh air wudhu, salat dulu. Ikut salat jemaah, saat isya jemaah, sampai rumah udah enak. Tinggal beberesan, bebersihan. Kalau masih ada yang belum selesaikan. Tapi kalau saran saya, jangan you bawa pekerjaan kantor ke rumah, jangan. Kalau bisa selesai di kantor, selesai kantor. Kalau masih ada yang perlu diselesaikan, ya selesaikan, tapi jangan terlalu banyak ya. Sudah, habis itu tidur, istirahat. Pasang alarm jam berapa misalkan, sepertiga malam, taruhlah jam 3 pagi, atau jam 3.30 pagi waktu Indonesia Barat gitu misalkan. Terserah lah. Di Jakarta ini
waktu saat subuhnya sudah jam 4:30 pagi pas, atau jam 4:30 pagi lewat 4:30-an pagi waktu Indonesia Barat ya, kan seperti itu. Misal ya, pasang alarm, mandi biar pakai air yang segar. Mau air dingin boleh ya, mau air yang tidak dingin pun juga tidak apa, yang penting segar, nyaman. Biar gitu ya. Habis itu sholat tahajud ya, sholat malam, sholat tahajud. Kalau belum sholat witir ba'da isya, sekalian aja sholat witir ya. Kalau bisa saran saya sholat witir itu ba'da isya, nggak apa-apa. Ba'da isya sholat witir, mau 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 maksimal 11, nggak apa-apa, sekuatnya. Malamnya tahajud. Tahajud mau berapa rakaat? 2 rakaat gaspol, 4 rakaat gaspol, 6 rakaat gas, 8 rakaat gas. Nggak terbatas jumlah maksimal, yang penting minimal 2 rakaat, kelipatan 2 rakaat gitu ya. Sudah sholat tahajud, ya zikir, doa, mohon hajat. Setelahnya baca surah Waqiah. Kalau dari beberapa guru saya, baca surah Al-Waqiah. Pak, kalau lupa baca surah Waqiahnya habis subuh boleh nggak? Boleh. Yang larang siapa? Yang penting pagi-pagi bacanya. Kalau sebelum subuh boleh nggak? Ya boleh. Saya nih habis tahajud langsung baca surah Al-Waqiah. Atau kadang sebelum tahajud baca surah Al-Waqiah dulu, baru mandi, beberesan, tahajud. Setelah itu pergi ke masjid subuh jamaah gitu. Ya sudah itu ya, jangan tidur lagi, tunggu subuh. Kalau bisa saat subuh lah berjamaah ke masjid. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, itu ia melaksanakan salat selama sehari semalam. Semalaman maksudnya. Itu keutamaannya. Dan saat subuh itu juga disaksikan malaikat. Dah gegas, habis tahajud, habis amalan-amalannya, zikir, doa, baca surah Waqiah, dan tidur lagi. Gegas pergi ke masjid. Jangan tunggu azan subuh dulu. Kalau bisa dari sebelum azan subuh sudah standby. Mau wudhu lagi silahkan. Itu namanya menjaga wudhu. Malah lebih bagus. Dengan menjaga wudhu insya Allah lebih segar. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Sudah gegas pergi ke masjid, tunai salat subuh jemaah. Gitu loh. Udah selesai, pulang ke rumah, sarapan langsung. Sarapan pagi, nyam. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Berapa gelas? 3 gelas minimal. Kan sehari kan minimal 8 gelas ya. 3 gelas minimal. 3 gelas, gelek. Bawa air putih juga buat nanti diminum di jalan. Biar apa? Biar nggak dehidrasi. Dah, bis subuh berangkat. Bismillah sampai tempat kerja lancar. Bismillah sampai sekolah lancar. Sampai tempat kuliah lancar jaya, nggak macet-macetan. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Jadi biar segar itu jangan, kalau ketika misal buat yang pulang kerja nih, jangan tidur larut malam. Ya, jangan tidur larut malam. Kalau pelajar habis pulang sekolah, dan biasanya kan ada les-lesan apa itu segala macam ya. Biasanya kalau yang ikut les, kalau yang ikut bimbel, kalau yang nggak ikut bimbel kan jangan main. Istirahat. Pulang sekolah istirahat. Tidur kalau bisa. Tidur yang cukup. Taruhlah misal pulang sekolah jam berapa? Ya.
Sudah pulang sekolah, beberes, mandi, jangan main. Kalau bisa tidur, tidur dulu. Nanti bangun waktu salat, ya. Kalau misalkan nih, misal, ya kan kalau SD kan biasanya sebelum zuhur, pas zuhur kan udah pulang, salat zuhur dulu, berjamaah di masjid atau di musalah, baru pulang beberes, tidur siang. SMP pulang jam berapa misalkan? Ada yang jam 1, ada yang jam 2, ya kan? Salat zuhur dulu. Ya. SMA jam berapa? Ada yang jam 2, ada yang jam 3 baru pulang. 3 sore baru pulang. Ya. Istirahat, teman-teman. Kalau yang nggak ikut bimbel. Istirahat. Salat asar dulu. Kalau pas waktunya azan asar, cari masjid, salat asar dulu. Wudu, ikut sholat asar jemaah, ya. Dan habis istirahat. Begitu sudah mau maghrib, bangun. Itu. Dan jangan tidur larut malam. Jangan tidur larut malam. Tidur awal malam. Nggak apa-apa tidur jam 8, jam 9 malam, nggak apa-apa. Awal malam. Pasang alarm biar nanti bisa bangun salat tahajud. Gitu loh. Begitu bangun sebelum tahajud mandi, beberes, wangi. Itu. Ya, terus ya. Nih terakhir dari saya. Wih, kucing putih, cantiknya. Nah, jadi teman-teman semuanya yang saya hormati, itu yang bisa saya bagiin ya. Kalau kita pengen segar, ya, dan kita bisa ikut salat subuh berjemaah di masjid, sekaligus bisa melaksanakan salat sunnah fajar sebelum subuh, yang dalam hadis yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu laksana kita sudah memiliki dunia dan seisinya, walaupun itu bukan dalam arti yang sebenarnya. Itu ya, insyaallah. Kalau itu yang paling penting apa? Sebelum pas bangun tidur, minum air putih yang banyak. Berapa? 3 gelas maksimal. Minimal 1 atau 1,5 gelas. Insyaallah segar, nggak terdehidrasi. Insyaallah. Gitu ya. Jalanin dulu deh, cobain dulu. Nanti insyaallah akan jadi kebiasaan. Dan nanti akan terbiasa sholat on time, terutama subuh. Nasr minallah fatun qarib basyiril mu'minin wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma fiq lakam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat aktivitas semuanya.